إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita, kemudian menjadikan kita ikhlas dalam melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan pemberat timbangan amal saleh kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa yakum. Kita melanjutkan risalah Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i, sebuah kitab yang menjelaskan tentang bagaimanakah manhaj cara beragama dan akidah atau keyakinan Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu imam kita radhiyallahu wa rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita sampai pada pembahasan tentang akidah hal yurallahu fid dunya aw fil manam. Apakah mungkin Allah dapat dilihat di dunia atau di dalam mimpi? Maka pertanyaan ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, mungkinkah Allah bisa dilihat di dunia? Pertama. Kemudian, mungkinkah Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat di dalam mimpi? Maka para ulama rahimahumullahu ta'ala telah menjelaskan kita secara detail, telah menjelaskan kepada kita secara detail. Maka apa jawabnya? Al-jawabu na'am. Ar-ru'ya fil manami waqi'atun, kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa mimpi melihat Allah, ya, fil manam bisa terjadi, yaitu ketika tidur, fil manam, sebagaimana yang dituturkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya jami'ut tawaif athbatu ru'yatallahi fil manam illal jahmiyah. Semua kalangan ulama menetapkan bahwa melihat Allah di dalam mimpi bisa terjadi, illal jahmiyah, kecuali golongan Jahmiyah. Min syiddati inkariha li ru'yatillahi hatta ankaru ru'yatallahi fil manam. Jadi akidahnya Jahmiyah yang sudah kita jelaskan, bahwasanya mereka menyelisihi akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i, atau kita katakan menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang melihat Allah. Mereka mengingkari akan adanya melihat Allah. Nah, pengingkaran mereka terhadap melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ini lebih umum. Maksudnya apa? Mengingkari melihat Allah nanti di akhirat, dan juga mengingkari melihat Allah di dalam mimpi. Wala yalzamu min dzalika at-tashbih. Tidak boleh seorang hamba menyamakannya dengan makhluknya. Dalil terbesar bahwasanya makhluk itu tidak sama dengan Khalik adalah firman Allah
Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama atau sepadan dengan Allah. Siapakah yang mengatakan demikian? Allah sendiri yang mengatakan, bukan Rasulnya. Tetapi Allah sendirilah yang mengatakan bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluk. Wa man ra'allahu fil manami fa innahu yarahu fi suratin minas suwari bihasabi halir ra'i in kana salihan ra'ahu fi suratin hasanatin wa lihadza ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ahsani surah. Barang siapa yang melihat Allah di dalam mimpi, maka ia memang telah melihatnya dalam suatu wujud sesuai dengan kondisi orang yang bermimpi. Kondisi orang yang bermimpi. Makanya di sini juga disebutkan sesuai dengan amal perbuatan dan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ia termasuk orang baik menurut syariat, maka akan melihatnya dalam wujud terindah. Ya, nanti ada hadis ya yang menerangkan demikian. Hadis bahwasanya Nabi SAW melihat Allah dengan gambar yang sangat indah, ya, atau wujud Allah secara zat yang sangat indah sekali. Oleh sebab itu Nabi SAW pernah melihatnya di dalam wujudnya yang terindah. Hadisnya ini, bahwasanya kana Nabi SAW bersabda, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin fima yakhtasimul mala'ul a'la qultu la adri rabbi qalaha thalathan. Saya melihat Tuhanku dalam wujud terindah. Ini hadisnya, dan ini hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi nomor 3234 di dalam Abwab Tafsirul Quran bab wa min surah Sad. Nah, di sini dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan, saya melihat Tuhanku dalam wujud terindah. Ya, ini dalam Sahih Sunan Tirmidzi. Kemudian dia berkata, apa yang sedang diperebutkan oleh para malaikat? Fima yakhtasimul mala'ul a'la. Saya berkata, saya tidak tahu wahai Tuhanku. Nah, di sini menandakan bahwasanya Rasulullah SAW juga berbicara dengan Allah, ya, juga berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percakapan semacam ini terulang sebanyak 3 kali. Beliau sendiri yang mengatakan, ya. Beliau bersabda, lantas saya melihatnya sedang meletakkan tangannya di pundakku, hingga saya pun merasakan hawa dingin ruas-ruas jemarinya pada dadaku dan menampakkan segala sesuatu dari zatnya, dan saya pun melihatnya dengan jelas. Dan ini hadisnya panjang sekali. Makanya para ulama ahli hadis menamakan hadis ini dengan wa huwa yusamma haditsu ikhtisamil mala'il a'la. Disebut dengan hadis ikhtisam. Ya, ikhtisam maknanya adalah perebutan al-mala'ul a'la, yaitu para malaikat. Jadi makna lain daripada al-mala'ul a'la itu adalah al-malaikah, yaitu malaikat. Wa qad syarahahu al-Hafidz Ibnu Rajab fi risalatihi. Dan Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala telah mensyarah hadis ini di dalam risalah beliau, yaitu risalah Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Nah, di sini dua dalil ini dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW bahwasanya Allah bisa dilihat di dalam mimpi, ya. Sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, para ulama telah bersepakat Allah bisa dilihat di dalam mimpi. Nah, kemudian beliau mengatakan wa yasma'una kalamahu. Al-Imam Syafi'i mengatakan mereka akan mendengar firman-Nya. Maknanya apa? Wa u'minu bi annal mu'minina yasma'una kalamallahi
kama dallatin nususu min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam anna Allah yukhatibul mu'minina wa yukallimuhum. Kemudian di antara salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, selain Allah akan menampakkan wujud aslinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendengar langsung suara Allah. Akan mendengar langsung suara Allah. Wa yasma'una kalamahu. Syekh mengatakan di sini, mengatakan beliau bahwasanya apa? Saya meyakini atau kaum muslimin meyakini bahwasanya orang-orang yang beriman itu akan mendengar firman Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu turjaman." Kalian semua, yaitu orang-orang beriman yang sudah dimasukkan ke dalam surga setelah melihat Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Kalian semua masing-masing akan diajak bicara oleh Allah. Masing-masing, tidak semuanya. Maksudnya tidak semua bareng-bareng. Jadi individu-individu di dalam hadis di sini disebutkan bahwasanya setiap mukmin itu akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak perlu ada penerjemah saat kalian berbicara dengannya. Dengan bahasa apa kira-kira? Bahasa Arab tentu saja. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, dalil tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antaranya juga tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengan hamba-hambanya di kalangan kaum mukminin adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la yukallimuhumullah." Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalilnya. Dan ini hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Nah, maka kita kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau meyakini bahwasanya setelah kita melihat Allah Subhanahu wa taala, atau kita katakan ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan fisiknya, wujudnya Allah, zatnya Allah, maka di antara kenikmatan selanjutnya adalah diajak bicara. Maka banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah tidak akan mengajak bicara manusia. Ada beberapa golongan. Tadi yang saya sebutkan adalah 3. Ya. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan menyucikan mereka. Kemudian walahum adzabun alim, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Yaitu yang pertama adalah al-musbil, di antara orang yang di antara golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak akan disucikan oleh Allah dan mendapatkan mendapatkan azab yang pedih dari Allah adalah orang yang isbal. Ini hadisnya sahih, yaitu orang-orang yang menjulurkan kainnya itu melebihi mata kaki, al-musbil. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan ada 3 pendapat tentang isbal. Pendapat yang pertama, kalau di bawah mata kaki haram hukumnya dan mendapatkan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Hadis riwayat Muslim. Apa-apa yang di bawah mata kaki, maka dia termasuk dari neraka, diancam dengan masuk neraka. Nah, ini hadisnya umum. Entah itu dia menjulurkan kainnya itu dengan sombong atau tidak, terkena hadis ini secara umum.
Nah, kalau dia menjulurkan kainnya secara sombong, Nabi SAW bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurullahu ilaih." Barang siapa yang menjulurkan kainnya melebihi dari mata kaki, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya. Ini hadisnya secara khusus. Barang siapa yang menjulurkan kainnya melebihi mata kaki karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya. Kemudian pendapat yang kedua, tengah-tengah di antara mata kaki tersebut, di tengah-tengah mata kaki. Ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kemudian ada empat. Yang ketiga adalah di atas mata kaki. Nah, ini selamat dari ancaman hadis riwayat Muslim tadi. Nah, sunnah Nabi SAW yang mana? Ila nisfis saq dalam hadis Muslim, sampai setengah betis. Ya. Makanya inilah salah satu hadis yang merupakan hadis ancaman kepada siapa saja yang musbil, yaitu menjulurkan kainnya sampai melebihi mata kaki. Nah, bagaimanakah dengan lengan baju yang melebihi pergelangan? Sebagian ulama memasukkan dan membahasnya. Ya. Sebagian ulama membahasnya juga. Seperti halnya mereka membahas isbal. Mereka mengatakan bahwasanya orang yang menjulurkan kainnya, yaitu maksudnya baju lengan panjang, melebihi dari pergelangannya, maka diancam neraka juga. Wallahu a'lam. Nah, maka sampai di situ dulu pendapat yang saya ketahui tentang menjulurkan kain untuk kain baju. Nah, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Ini akidahnya al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian akidah selanjutnya, penjelasan beliau tentang Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan qala rahimahullah wa annahu fawqal 'arsy. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas 'arsy. Maksudnya bagaimana? Wa u'minu bi annallaha fawqal 'arsy. Dan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas 'arsy. Nah, ini yang sering kita ikhtilaf, berbeda pendapat dengan sebagian kaum muslimin. Mereka mengingkari bahwasanya Allah itu di atas, mengingkari. Tetapi kenapa kok memperingati Isra dan Mi'raj? Bukankah Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan Rasulullah itu ke atas? Naik, yaitu Mi'raj itu adalah naik. Bukankah konotasi dari sebuah naik itu adalah ke atas, bukan ke bawah atau apalagi ke samping? Makanya seperti itu. Meyakini akan adanya peristiwa Isra Mi'raj, tetapi tidak meyakini akan adanya Allah di atas 'arsy. Ini merupakan sebuah kontradiksi kalau memang mempunyai akal sehat. Makanya di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang dirinya sendiri bahwasanya Dia di atas 'arsy. Di antaranya adalah dalil firman Allah Subhanahu wa taala surah Thaha ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang beristiwa di atas 'arsy. Makanya di sini kan tidak saya terjemahkan bersemayam, karena bersemayam adalah duduk. Maka sebagian asatidzah kita ini berhati-hati di dalam menerjemahkan istiwa, karena istiwa di dalam bahasa Arab secara lughah bahasa Arab adalah ala wa rafa', meninggi, bukan bersemayam. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua adalah dalil surat Al-A'raf ayat 54. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'arsy.
Kemudian dalil yang selanjutnya adalah surat Al-Hadid ayat 4. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Ini hampir sama dengan surat Al-A'raf tadi. Kemudian dia beristiwa di atas 'arsy. Dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mengatakan. Kemudian di dalam surat Furqan ayat 59. Tsumma stawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Kemudian dia beristiwa di atas ars, dialah yang maha pengasih, maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam surat Al-Mulk ayat 16, a'amintum man fis sama ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Sudah merasa amankah kalian bahwa dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang. Syahidnya mana? A'amintum man fis sama. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yarhamu fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, barang siapa yang mengasihi di bumi, maka Allah, ya, atau di situ kita maknai siapa yang di atas langit itu akan merahmatimu. Ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy atau di atas langit. Kemudian disebutkan dalam hadis Muslim, Sahih Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada budak wanita. Kemudian dia menanyakan, Nabi SAW bertanya kepada budak tersebut, Aina Allah? Ya. Qalat fis sama. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Di manakah Allah? Ya, di manakah Allah? Ia menjawab, di langit. Beliau bersabda, merdekakanlah ia, sungguh ia seorang wanita yang beriman. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, suatu ketika beliau mengisi muhadarah atau dars di Masjidil Haram. Kemudian beliau bertanya kepada jamaah di situ. Apa pertanyaan? Aina Allah? Di mana Allah? Semua jamaah mengatakan fis sama. Ya, di langit. Makanya kadang pertanyaan semacam ini memang pertanyaan yang sangat ringan, sederhana. Di mana Allah? Tetapi ini menunjukkan akan akidah seseorang. Apakah dia meyakini Allah itu ada di mana-mana, ataukah dia meyakini Allah itu di atas langit? Makanya suatu saat, ya, Imamul Haramain, yaitu Al-Imam Abdul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini, salah satu pembesar mazhab Syafi'i, ketika beliau berada di Masjidil Haram memberikan darsnya, kuliahnya beliau, kemudian beliau mengatakan yang menunjukkan akan akidah beliau. Ya. Jadi kalau kita katakan itu perkataannya sebenarnya bulat, gitu, seperti mie alhamdulillah enak dimakan. Nah, beliau mengatakan perkataan itu menunjukkan bahwasanya beliau mengingkari Allah itu di atas arsy atau Allah di atas langit dengan perkataan yang membingungkan. Nah, kemudian ada salah satu talib beliau, tilmid beliau, ya, yang hadir di situ. Kemudian hatimu kemana jemaah? Ke atas. Seketika itu Al-Imam Abdul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala menghentikan darsnya. Apa kata beliau? Kiamat. Hari ini kiamat bagi saya. Kenapa? Selama 30 tahun beliau berada di Mu'tazilah. Berada di Mu'tazilah yang mengingkari Allah itu di atas arsy, di atas langit. Seketika itu setelah mendapat pertanyaan seperti itu, dars beliau semacam ini langsung diberhentikan dan beliau langsung pulang. Setelah itu beliau bertaubat kepada Allah dan kembali kepada manhaj salaf. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Ada satu perkataan yang sering kita dengar di istilah orang-orang Indonesia. Apa itu? Serahkan kepada yang atas. Siapa yang atas itu? Sering tidak? Oke,
beberapa tahun yang lalu, atau mungkin ini kejadian yang selalu terulang, suatu perayaan yang diadakan oleh orang-orang tersebut. Nggak boleh menyebutkan. Nah, di dalam pamflet tersebut itu apa? Mengetuk pintu langit. Kira-kira langit itu di atas atau di bawah? Pertanyaan sederhana, dan ini pernyataan semacam ini tidak keluar hanya kecuali dalam akal saja. Makanya kadang kita mendebatnya itu hanya sekedar akal juga. Membuka pintu langit. Adakah di antara kita yang pernah melihat pintu langit? Atau mungkin sebagian kita pernah mendengar sebuah lirik lagu dengan pintu surga. Adakah yang di antara kita pernah melihat pintu surga? Apakah sama dengan pintu-pintu yang ada? Wallahu a'lam bishawab. Langit berarti di mana? Apakah langit di atas, ataukah di bawah, atau di samping kita? Tidak. Tentu saja langit itu di atas. Berarti Allah itu di atas langit. Sederhana kan? Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala menerangkan, para ulama rahimahullah taala menerangkan, kalau akal sehat itu masih ada, maka dia akan setuju dengan dalil-dalil syar'i. Makanya tidak boleh kita mengedepankan dalil akal daripada dalil syar'i. Kedepankan semua apa? Dalil-dalil syar'i. Makanya suatu saat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau menjelaskan tentang manasik haji, yang beliau keluarkan itu adalah qala Allah qala Rasul semuanya. Nah, kemudian ada orang yang hadir di muhadarah beliau itu atau khutbah beliau itu menyangkal beliau. Kan Abu Bakar dan Umar mengatakan demikian. Masya Allah. Apa kata Ibnu Mas'ud? Hampir-hampir Allah menjatuhkan batu dari langit. Hampir-hampir Allah menjatuhkan batu dari langit. Ketika aku mengatakan qala Allah qala Rasul, kalian bantah dengan perkataan Abu Bakar, perkataan Umar. Terlebih lagi sekarang sudah sering mengatakan seorang dai itu menurut saya, dia kira agama Islam ini milik dia. Islam ini adalah milik Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Qala Allah qala Rasul. Ya. Apakah dia sudah menghabiskan 6.600 sekian ayat? Apakah dia sudah menghabiskan 1 juta hadis yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad? Wallahi belum. Kok mengatakan menurut saya? Nah, ini adalah fenomena yang memang terjadi di kalangan kaum muslimin. Makanya di dalam hadis ini seorang budak wanita hitam lagi, ya, orang desa kalau orang Jawa Timur bilangnya. Orang desa ditanya, "Aina Allah?" Ajibnya akidah semacam ini orang-orang yang bergelar profesor itu nggak ngerti. Di mana Allah? Dia menjawabnya adalah di langit. Kemudian beliau bersabda, "Merdekakanlah." Iya, sungguh ia adalah seorang wanita yang beriman. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menjelaskan, waqad ankara al-fawqiyah wal-'ulu wa ahl al-bid'ah min al-jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah. Fa awwal ba'd al-asy'ariyah al-fawqiyah bil qadrah wal jahmiyah ankaru fawqiyah wa jami'ul mu'tazilah wa qalu innal murad bil fawqiyah huna fawqiyatul qadar wal qahr wa sultan. Nah, ternyata hadis-hadis atau dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi itu ternyata dibantah oleh orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan Asy'ariyah. Makanya orang-orang Asy'ariyah itu menafikan, meniadakan sifat Allah. Makanya kadang kita terdengar dengan sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah yang 20. Dari mana datangnya? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang baik. Maka berdoalah dengan wasilah
asma wa sifat, apa asmaul husna tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman, faman ahsaha dakhalal jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai 99 nama. Lah 20 dari mana? Ada dalilnya tidak? Wallahu a'lam. Saya dulu sempat meyakini ini juga, akhirnya juga saya tidak tidak meyakini lagi. Karena apa? 20 itu sama saja mengatakan Allah itu tidak maha sempurna. Allah musta'an. Kalau kita cermati hadis Nabi SAW, bahwasanya beliau mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai 99 nama. Apakah ini pembatasan? Kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, hadza laisa lil hasr. 99 nama ini bukanlah untuk pembatasan. Kalau antum perhatikan hadis-hadis Nabi SAW tentang nama-nama Allah lebih dari 100. Lebih dari 100. Lebih daripada yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, yaitu 99 nama atau sifat. Silakan antum mungkin merujuk kepada fikih nama-nama dan sifat-sifat Allah karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Nah, wa qawluhu, sebagian kalangan Asy'ariyah menafsirkan fauqi di atas dengan kekuasaan. Padahal dalam bahasa Arab fauqiyah dengan kekuasaan itu berbeda maknanya dan berbeda kosakata di dalam bahasa Arab. Contohnya saja saya beri contoh 3 huruf, ya 3 kata dan tiga-tiganya berbeda. Ada burrun, ada birrun, ada barrun. Kalau burrun itu gandum, baknya apa? Dhammah. Kalau birrun baknya kasrah, itu artinya kebaikan. Kalau baron, baknya itu fathah, adalah daratan. Jauh baina sama wa sumur. Maknanya jauh baina sama wa sumur. Maka antara al-qudrah dengan kekuasaan atau fauqiyah, yaitu menunjukkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas, dengan kosakata kekuasaan itu berbeda jauh di dalam bahasa Arab. Makanya di dalam kitab Tarikh Adabil Lughah disebutkan bahwasanya apa? Inna lughatal arabiyyata min aghnal lughati kaliman. Sesungguhnya bahasa Arab itu adalah salah satu bahasa yang paling banyak, paling kaya kosakatanya. Salah satu contohnya adalah mungkin kita dengar dengan kata kucing. Kucing itu dalam bahasa Arab ada lebih dari 40 kosakata. Termasuk apa di sana? Ada asad, ya, ada hirrah, ada keton, kemudian ada jawas, ada fahad, terus kemudian ada namir, ya, kemudian ada dan seterusnya. Itu lebih dari 40 kata dalam bahasa Arab. Nah, mungkin kalau antum pernah melihat tayangan Discovery Channel itu, terkenal dengan istilah apa? Family's cat. Ya kan? Ada big cat dan ada little cat, kan begitu. Makanya ketika kita mempelajari agama Islam ini dan kita tidak bisa memahami kosakata dengan baik, maka kembalikan kepada bahasa Arabnya yang asli. Dan Jahmiyah mengingkari keberadaannya di atas serta diikuti oleh seluruh penganut paham Mu'tazilah. Mereka mengatakan sesungguhnya yang dimaksud dengan fauqa, yaitu kalimat fauqa adalah kekuasaannya, keperkasaannya dan kerajaannya yang di atas. Mereka mengingkari zatnya berada di atas. Pendapat ini sangatlah batil. Bahkan Rabb zatnya berada di atas, dia memiliki kekuasaan tertinggi, kemampuan tertinggi, keperkasaan dan kerajaan yang tertinggi, yaitu 3 jenis yang hal di atas semuanya dimiliki oleh Rabb, sebagaimana pernyataan Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan wal fawqa anwa'a thalathin kullaha lillahi thabitatan bila nuqrani. Hadza alladhi qalu wa fawqa al-qahri wal fawqiyah al-'ulya 'ala al-aqwani.
Kata fawqa di sini memiliki 3 jenis, semuanya milik Allah, semua valid, tidak bisa dipungkiri. Inilah yang mereka katakan fawqa, di atas kekuasaan, dan makna fawqa di atas ialah keberadaannya yang tinggi di atas alam. Nah, inilah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang selanjutnya adalah qauluhu rahimahullah ta'ala. Berapa menit lagi? 6 ya? 6. Beliau mengatakan wa annal qadra khairuhu wa syarruhu minallah. Ini sekarang kita membahas tentang iman kepada takdir ya. Beliau mengatakan takdir baik dan buruk berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya bagaimana? Wa u'minu bi annal qadra khairuhu wa syarruhu minallah, yakni u'minu bi annallaha qadara al-asya'a kullaha al-khaira wa syarra. Takdir baik dan buruk berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya saya beriman bahwa takdir baik dan buruk berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya bagaimana? Saya percaya bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu, entah itu hal baik maupun buruk. Alimallahu dzalika fil azali wa katabahu fil lauhil mahfuz wa arada kulla syai'in an yasula fi hadzal wujudi wa khalaqa kulla syai'in fi hadzal wujud. Dan Allah mengetahui itu secara azali, Dia mengetahuinya terlebih dahulu sebelum sesuatu itu terjadi. Ini berbeda dengan pendapat sebagian qadariyah. Ya, Dia mencatatnya di dalam Lauhul Mahfuz, sebuah kitab induk. Dialah yang menghendaki segala sesuatu yang terjadi di alam ini. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa-apa yang terjadi di atas muka bumi ini, berupa yang awalnya siang kemudian menjadi malam, atau sebaliknya, kemudian juga daun-daun berjatuhan, itu semuanya Allah tahu. Nah, hatta Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, yaitu semut hitam di atas batu hitam di malam hari. Allah mengetahui hal tersebut. Allah mengetahui hal tersebut. Dan Dia yang menciptakan segala sesuatu alam ini. Dan kita sudah mengetahui bahwasanya yang dimaksud dengan tauhid rububiyah itu adalah apa? Kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan, mengatur dan memberi rizki. Oleh karena itu, qala al-muallif la yakunu illa kama arada Allah wa qadahu wa qadrahu wa qaddarahu. Oleh karena itu pernyataan muallif, semua itu tidak akan terjadi kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Makanya sering kita mendengar apa? Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Antum membaca qadarullah atau qaddarallah sama, boleh. Dua-duanya boleh. Maka ketentuan serta takdirnya maksudnya adalah alam semesta ini tidak akan terwujud kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tunggu adzan. Nah. Lima 58 apa 58? Masih lama. Tahib, maafan, Anda lanjut. Kemudian wa maratibul qadar arba'atun la yatimul imanu bil qadar illa bil imani biha. Nah, sekarang para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menjelaskan bahwasanya ada 4 tingkatan dalam mengimani takdir kepada Allah. Dan ini tidak akan kita temukan di dalam firqah Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, Asy'ariyah dan lain sebagainya. Yang pertama adalah al-ilm, yaitu al-ilmul azali, wa huwa al-imanu bi anna Allah 'alima kulla syai'in ma yakunu fi hadzal wujudi ilman azaliyan.
Yang pertama adalah ilm al-azali, yaitu berkeyakinan bahwa dia sudah terlebih dahulu mengetahui segala hal yang akan terjadi di alam semesta. Dia mengetahuinya sebelum hal tersebut terwujud. Ya. Maka Allah disinilah kita ketika memahami tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita memahami dari awal ini dulu, yaitu tentang ilmu azali, al-ilmul azali. Nah, kita meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Makanya nanti di yaumil qiyamah itu kalau kita tanya satu persatu, atau mungkin kita mengembalikan kepada dalil di dalam hadis Muslim, ya kalau kita kembalikan kepada Arba'in Nawawi adalah hadis yang kedua tentang hadis Jibril. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat itu datang? Apa kata beliau? "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Maknanya apa? Orang yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Kita lanjutkan sebentar. Al-martabatu tsaniyah al-kitabah wa hiya al-iman bi anna Allah kataba kulla syai'in fil lawhil mahfudzi qabla khalaqas samawati wal arda bi 50,000 sanatin kama fil hadits.
Tingkatan yang kedua dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala adalah al-kitabah, yaitu pencatatan. Yaitu kita berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatat segala sesuatu di Lauhul Mahfuz semenjak 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Hal ini berdasarkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah." Qala wa 'arshuhu 'alal ma'. Allah mencatat takdir-takdir semua makhluk semenjak 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi Allah menciptakan dalam beberapa hari. Fi sittati ayyam. 6 hari. Berarti bahwasanya takdir-takdir manusia itu lebih lama dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menciptakan langit dan bumi. Atau sebaliknya, menciptakan langit dan bumi bagi Allah itu lebih ringan daripada mencatat takdir-takdir manusia. Dan arsy-Nya berada di atas air. Ini adalah menunjukkan bahwasanya arsy Allah itu di atas langit, dan di atas langit itu di atas atasnya itu ada air. Nah, kemudian di air tersebut, di atas air tersebut adanya arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-martabatu tsalitsatu al-masyiatu wal iradah, yaitu kehendak dan keinginan. Fa kullu syai'in fi hadzal wujudi qad sabaqat fihi masyiatullahi wa iradatuhu. La yaqa'u syai'in fil wujudi illa ma aradahu. Yang ketiga adalah kehendak dan keinginan. Segala sesuatu di alam semesta ini sudah dikehendaki oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kun fayakun. Sudah dikehendaki oleh Allah dan diinginkan terwujud. Tidak ada sesuatu pun di alam ini dapat terwujud melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, di atas muka bumi atau di atas langit. Kemudian yang terakhir yaitu al-martabatur rabi'atu al-khalqu wal ijad. Al-khalqu wal ijad, yaitu menciptakan dan mewujudkan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu lalu menciptakan ukurannya secara tepat. Makanya segala sesuatu di atas muka bumi itu tidak ada sesuatu yang kekurangan kalau itu ciptaan Allah. Entah mungkin manusia melihatnya itu sesuatu kekurangan, tetapi bagi Allah tidak. Nah, kemudian dalil yang selanjutnya adalah Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Surat Ar-Ra'd ayat 16. Wallahu alam bissawab. Semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum, entah itu langit atau bumi. Bisa jadi dua-duanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam 6 hari. Wallahu a'lam. Iya, jawaban saya tadi dua-duanya. Dua-duanya, yaitu langit dan bumi. Wallahu a'lam. Nah. Ya waktu Allah. Waktu Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan waktu kita. Nah.
Baik, mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.